Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lode Rahman dari jurusan Teknik Geologi Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang fasies yang terbagi menjadi pengertian fasies, model fasies, dan juga lingkungan pengendapan fasies batuan karbonat. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian fasies. Baik, pengertian fasies. Fasies merupakan kumpulan ciri khas suatu batuan, misalnya warna, ukuran butir, tekstur, struktur sedimen, kandungan fosil, mineralogi, dan lain sebagainya, yang mencerminkan lingkungan pengendapan atau proses geologi tertentu yang membentuk batuan tersebut. Fasies secara umum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, fasies litologi, yaitu berdasarkan sifat fisik batuan, misalnya batu pasir, batu lempung, dan batu gamping. Yang kedua, fasies paleontologi, berdasarkan kandungan fosil di dalamnya. Yang ketiga, fasies sedimentologi, yaitu berdasarkan ciri sedimen dan struktur pengendapan. Sedangkan yang keempat, yaitu fasies mikroskopis, berdasarkan pengamatan sayatan tipis batuan di bawah mikroskop. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu asosiasi fasies. Asosiasi fasies merupakan gabungan dari beberapa jenis fasies yang selalu muncul bersama dalam suatu urutan atau satuan batuan, sehingga mencerminkan satu sistem atau lingkungan pengendapan tertentu. Selanjutnya, yaitu model fasies. Model fasies adalah representasi atau gambaran ideal tentang hubungan antar fasies dalam suatu sistem pengendapan. Biasanya disusun berdasarkan hasil pengamatan lapangan, analisis laboratorium, dan perbandingan dengan contoh modern. Selanjutnya yaitu lingkungan fasies. Lingkungan fasies merupakan zona atau area tertentu di permukaan bumi atau di bawah laut yang memiliki kondisi fisik, kimia, dan biologis khas, sehingga menghasilkan ciri-ciri fasies yang berbeda pada batuan yang diendapkan. Selanjutnya yaitu penentuan fasies. Dalam menentukan fasies, dilakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu deskripsi lapangan, yang dimana pada deskripsi lapangan ini mencakup warna batuan, misalnya putih, krem, atau abu-abu kebiruan. Selanjutnya yaitu tekstur, di mana teksturnya terbagi menjadi butiran halus, berbutir kasar, atau berlapis, dan juga masif. Sedangkan struktur sedimennya yaitu menjadi cross bedding, laminasi, dan grid bedding. Dan yang terakhir, kandungan fosil. Kandungan fosil boleh saja terdapat koral, foraminifera, alga, dan moluska, tergantung pada analisis yang dilakukan. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis petrografi atau yang biasa disebut dengan analisis sayatan tipis. Bisa menggunakan klasifikasi Volk 1962 atau Dunham untuk mengidentifikasi komposisi dan hubungan antar butir. Selanjutnya yaitu identifikasi butiran. Setelah analisis petrografi, maka akan dilakukan identifikasi komponen karbonat. Yang pertama, butiran atau alosem, yaitu bioklas, ooid, pisoid, peloid, dan intraklas. Selain itu juga terdapat matriks dan semen, yang dimana terdapat mikrit atau mat, dan sparit atau kristal kalsit. Selanjutnya yaitu penentuan lingkungan fasies batuan karbonat. Pada penentuan lingkungan fasies, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan lingkungan pengendapan berdasarkan ciri-ciri fasies. Yang pertama yaitu kriteria penentuan lingkungan. Yang pertama menggunakan jenis fosil. Koral dan alga merah merupakan lingkungan terumbu atau reef. Sedangkan yang kedua yaitu foraminifera besar terdapat pada lingkungan paparan karbonat dangkal. Dan yang ketiga radiolaria yaitu pada laut dalam. Yang kedua, ukuran dan sortasi butir. Butiran halus yaitu mudstone dan wexstone bekerja pada energi yang rendah atau lagon big reef. Yang kedua, butiran kasar atau yang biasa disebut dengan batuannya yaitu greenstone dan pegstone bekerja pada energi yang tinggi. Lingkungan pengendapannya reef atau crest dan beach. Reef, crest, dan beach. Yang ketiga, struktur sedimen. Cross bedding di daerah berenergi tinggi atau dalam bahasa Inggrisnya itu soil dan beach. Selanjutnya, laminasi halus bekerja pada daerah yang tenang atau lagun. Selanjutnya yang ketiga, grid bedding atau runtuhan dan kipas karbonat
berada pada slope dan basin. Yang keempat, asosiasi fasies, yaitu kombinasi beberapa fasies yang muncul bersama, misalnya reef, crest, dan lagoon, serta slope menunjukkan sistem terumbu. Baik, selanjutnya yaitu penentuan fasies dan lingkungan fasies. Dapat dilihat pada gambar yang pertama yaitu terdapat big reef atau belakang terumbu, yang dimana posisinya itu terletak di sisi darat dari terumbu, terlindung dari energi bergelombang. Jenis batuannya biasanya ditemui bevelstone menggunakan klasifikasi Emery dan Kovan, yaitu batuan karbonat yang terbentuk dari organisme yang berfungsi menghambat aliran air atau sedimen, misalnya alga. Yang kedua yaitu floatstone, mengandung fragmen besar yang terbenam dalam matriks lumpur karbonat dengan lingkungan energi yang bekerja yaitu energi rendah. Selanjutnya itu organisme dominan, yaitu alga, globular, moluska, moluska kecil. Dapat dilihat gambar yaitu yang bagian kedua, reef flat atau dataran terumbu, di mana posisinya itu merupakan zona datar di puncak terumbu sebelum mencapai crest. Jenis batuannya greenstone, roadstone, atau butiran kasar energi yang cukup tinggi. Lingkungan energinya yaitu menengah, sedangkan perannya sebagai jalur distribusi sedimen ke area sekitarnya. Yang ketiga, reef crest atau puncak terumbu. Posisinya bagian teratas yang langsung menerima hantaman gelombang, waves and swell. Jenis batuannya beanstone, yang merupakan organisme pengikat sedimen atau koral yang hidup mengikat. Sedangkan yang Framestone merupakan kerangka keras koral masif yang membentuk struktur utama terumbu. Lingkungan energinya itu tinggi sekali, di mana organisme dominan koral masif, massive corals. Yang keempat, reef front atau muka terumbu. Posisinya yaitu lereng curam ke arah laut, dan jenis batuannya itu Bevelstone dan Beestone pada bagian atas, sedangkan Greenstone dan Rustone dan sedimen runtuhan di bawahnya. Lingkungan energi menengah hingga tinggi, organisme dominan, encrusting atau melekat masif, branching atau bercabang, dan plate-like berbentuk lempengan. Yang kelima yaitu fore reef atau depan terumbu. Posisinya yaitu zona laut yang lebih dalam di bawah pengaruh energi gelombang yang menurun. Jenis batuannya yaitu greenstone, ruststone, dan material runtuhan. Lingkungan energi rendah hingga menengah. Pada gambar ini merupakan klasifikasi pembagian zona terumbu oleh James dan Bourque pada tahun 1992. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.